Nabi Ibrahim begitu dia letakkan anaknya di tanah Mekah, di sisi Ka'bah, beliau pun hendak meninggalkan anak dan istrinya. Tapi beliau begitu meninggalkan tanah Mekah, sejenak beliau berbalik menghadap Baitullah sambil berdoa, Rabbana ya Allah, inni askantu min zurriyati biwadin. Aku letakkan anakku, aku simpan anakku di suatu tempat, biwadin ghairi zi zar'in, di suatu tempat yang sama sekali tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, inda baitikal haram, di sisi rumahmu yang mulia. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah, agar anak-anakku nantinya bisa melaksanakan salat. Karenanya kulo kaki mantar anak tadi sedia onrong, kita bawa anak kita ke sekolah, kita antar anak kita ke pesantren. Sebelum kita tinggalkan anak, doakan mereka sama dengan doanya Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat 37. Semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja mendahulukan al-mauta baru wal-hayata, kematian baru kehidupan, karena memang Allah di dalam ayat tersebut ingin mengingatkan kita mengenai kematian. Ipat dioloi matewe natuoy nasaba elok metok kiri paringeran ri amatingi. Allah ingin menghidupkan kita, ingin mengingatkan kita pada kematian. Pertanyaan, mengapa kita perlu diingatkan pada kematian? Jawabannya, kita perlu diingatkan pada kematian karena sepertinya terlalu banyak orang lupa pada kematian. Mana buktinya? Jawabannya, seringkali kita mendengar ada orang bertanya, bagaimana caranya hidup sukses? Malewo yak kutananya roh, bagaimana caranya hidup sukses? Dek muna gaga mak kutanangi makeda, bagaimana caranya mati sukses? Yang selalu ditanyakan hidup sukses, tapi jarang kita mendengar ada orang bertanya bagaimana caranya mati sukses. Padahal sesukses apapun hidup di dunia, kalau kematian bermasalah, detoga gagunana. Karenanya itulah hikmahnya al-mauta baru wal hayata, karena memang kita ingin diingatkan pada kematian. Yang ketiga, sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan mati baru hidup, karena Allah ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya bila ada orang meninggal dunia, itu tidak berarti sudah berakhir kehidupannya. Saya ulangi, kalau ada orang meninggal dunia, itu berarti sudah berakhir kehidupannya. Bahkan sebaliknya, kalau ada orang meninggal dunia, sebenarnya dia baru memulai kehidupannya yang kekal abadi. Upak bahasa ogi, nareko engka tau mati, dek nak kebetuan mak keda capuk nitu atuo ngena, nekia ipak dioloi matewe na inappa tuoi, nasaba elok ki riparengerangi, maka dari munrinna amatinge engka atuo ngemanenunga. Didahulukan mati baru hidup, karena itu merupakan isyarat setelah kematian ada kehidupan yang kekal abadi. Maka itulah hikmahnya di dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita semua bahwa sengaja Dia menciptakan mati dan hidup. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji kita siapa yang terbaik amalnya. Sebelum kita melihat penjelasan ulama mengenai lanjutan ayat tersebut, ada salah satu ayat di dalam Al-Quran yang kaitannya dengan kematian sepertinya perlu menjadi renungan bersama. Saya ulangi, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang kematian yang sepertinya perlu menjadi renungan bersama. Ayat itu disebutkan di dalam 3 surah.
Dan ketiga ayat itu dimulai dengan kalimat yang sama. Saya ulangi, di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang disebutkan oleh Allah di dalam 3 surah yang berbeda, dan masing-masing ayat di surah tersebut diawali dengan kalimat yang sama. Pertama, surah Ali Imran. Yang kedua, surah Al-Anbiya. Dan yang ketiga, surah Al-Ankabut. Ayat itu mengatakan kullu nafsin za'iqatul maut. Madece mana ni apalana ya roh? Malengok lah dia roh ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tetapi yang menjadi tanda tanya di kalangan ulama mengatakan, apa kira-kira hikmahnya di dalam ayat tersebut Allah menggunakan kalimat za'iqatul maut, merasakan kematian. Sininna rupatawe napa dingi manengi amatingi. Pertanyaan, mengapa Allah menggunakan kalimat za'iqah, merasakan, dan apanya kematian yang dirasakan? Ternyata ulama menjawab, kematian itu ada 2 yang dirasakan. Dalam kematian ada 2 yang dirasakan. Bisa jadi nikmatnya kematian, namun bisa jadi susahnya kematian. Jadi kumate ki 2 mirip penedingi, imma gi nyamenna amatingi, imma gi susana amatingi. Bisa jadi nikmatnya kematian, bisa jadi susahnya kematian. Siapa yang merasakan nikmatnya kematian, maka dialah orang selamat. Tapi siapa yang merasakan susahnya kematian, maka dialah orang celaka. Tapi ulama mengatakan, yang mengetahui nikmat dan susahnya kematian hanya Allah dan orang yang meninggal dunia. Adapun kita yang masih hidup, apa yang dilihat oleh mata tidak bisa dijadikan patokan mutlak bahwa si anu mati selamat, si anu mati celaka hanya gara-gara kita melihat proses kematiannya. Karena bisa jadi ada orang menurut pandangan mata tersiksa menghadapi kematian, tapi bisa jadi perasaannya sangat bahagia menjemput kematiannya. Sebaliknya, bisa jadi ada orang begitu tenang dilihat menjemput kematian, tapi ternyata perasaannya begitu menderita menghembuskan napas terakhir. Semua itu adalah rahasianya Allah. Konon kami pernah diceritakan oleh salah seorang guru kami di Mangkoso. Beliau pernah membaca sebuah kitab bahwasanya ada satu hikayat yang mengatakan bahwa ada 2 orang sementara sakaratul maut. Satu ulama besar, satu penjahat besar. Jadi sama-sama orang besar. Sedi Topan Rita Maraja, Sedi penjahat Lopo, ulama besar dan penjahat besar, sama-sama orang besar. Tapi ternyata begitu ulama ini sakaratul maut, sepertinya dia kelihatan tersiksa karena tangan dan kakinya meronta-ronta. Rapa-rapa limanna, rapa-rapa ajena. Masih lemana santrina. Lalu santrinya bertanya, ada apa dengan Pak Kiai? Mengapa beliau meronta-ronta menjemput kematian? Sementara penjahat besar itu tadi, ketika dia sakaratul maut, ternyata penjahat besar ini begitu tenang menghadapi kematian. Maka damanangi anak buana hebat meto pakena punggawata. Berlalu 2-3 hari, santrinya Pak Kiai bermimpi bertemu dengan Guruta. Anak buahnya penjahat ini bermimpi bertemu dengan bosnya. Dalam mimpinya si santri dia bertanya, Pak Kiai, agatu kareba. Pak Kiai, bagaimana kabarmu? Ternyata Pak Kiai ini menjawab, Alhamdulillah, Allah
memberikan tempat terbaik kepadaku. Allah memberikan kenikmatannya luar biasa kepadaku. Santrinya bertanya, tapi agar opale sababna Pak Kiai? Apa sebabnya? Ketika engkau sakaratul maut, kaki dan tanganmu meronta-ronta, seakan-akan engkau tersiksa menghadapi kematian. Pak Kiai menjawab, matamu melihatku menderita, matamu melihatku tersiksa, matamu melihatku meronta-ronta. Sebenarnya aku sangat bahagia menjemput kematian, karena ketika malakul maut datang ingin mencabut nyawaku, aku diperlihatkan tempatku di dalam surga, dan aku sudah tidak sabaran ingin masuk ke dalam surga. Karenanya begitu malakul maut mencabut nyawaku, seolah-olah aku berlari masuk ke dalam surga. Yang itu sabak namuitakan rapa-rapa sitongan lari ke tamak suruga. Kenyama penarek kumak-kumana ngeromat yang entah. Nape lo masarat tubut si bawa nyawata ipita yang memang ni onrot tadi lalas suruga. Tapi mudah-mudahan dek mata rapa-rapa. Kemudian anak buahnya penjahat ini juga bermimpi berjumpa dengan bosnya, bermimpi bertemu dengan bosnya. Dia tanya bosnya dengan mengatakan, apa kabar bro? Agak tuh kareba punggawa. Ternyata bosnya menjawab, saya sangat menderita. Lalu anak buahnya bertanya, lalu ketika engkau sakaratul maut, seolah-olah kamu sangat tenang menghadapi kematian, mengapa demikian? Lalu bosnya menjawab, pandangan matamu melihatku tenang, matamu melihatku tenang, tapi sebenarnya aku sangat menderita, karena ketika malakul maut datang ingin mencabut nyawaku, seolah-olah aku ditindis oleh gunung yang sangat besar. Itulah sebabnya saya tidak bisa goyang dan bergerak, karena ditindis oleh gunung yang besar. Yang itu sahabat nami takak liwat senaku de ule kedo-kedo masa kak masenang tapi na tendrek kak bulu. Maka itu pertanda siapa yang merasakan nikmatnya kematian, orang selamat. Siapa yang merasakan susahnya kematian, orang celaka. Tetapi yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya merasakan nikmat kematian itu. Tafarajai kadang kalau ini yang mau dibicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Tetapi cukup satu hadis yang kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Kata Nabi, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang menjadikan kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Nabi mengatakan dijamin masuk surga. Sayangnya Nabi tidak mengatakan dijamin tidak singgah neraka. Nabi mengatakan dijamin masuk surga, tapi Nabi tidak mengatakan dijamin tidak singgah neraka. Apa artinya? Selama la ilaha illallah yang mengantar kematian kita, jaminan masuk surga, tapi belum tentu tidak singgah di neraka. Artinya apa? Selama mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah bisa surga ya roh. Tapi nareko engka dosana, transit dulu dalam neraka untuk dilondri oleh malaikat. Itulah sebabnya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, betapa pentingnya kita membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala, siapa yang senantiasa membaca la ilaha illallah, siapa yang senantiasa membaca la ilaha illallah
khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan khalisan, suci, mukhlisan, mensucikan, dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Mangqala, siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah, dia dijamin masuk surga. Sering diterjemahkan, siapa yang membaca la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, dakhalal jannah, dijamin masuk surga. Tapi ternyata Nabi menggunakan kalimat khalisan mukhlisan. Dalam bahasa Arab dua-duanya sering diterjemahkan ikhlas, tapi sebenarnya ada makna yang berbeda. Kalau dikatakan khalisan, berarti dirinya yang suci, dirinya yang murni. Kalau mukhlisan, artinya dirinya berusaha mensucikan atau memurnikan. Bagaimana maksudnya? Ulama mengatakan, siapa yang membaca la ilaha illallah khalisan, murni atau suci, ay minar riya'i, suci dari riya, bersih dari riya, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada unsur-unsur riya di dalamnya, dia gaga puji aleri lalenna, mukhlisan, memurnikan dan mensucikan, ay minal manhiyati, memurnikan dan mensucikan dirinya dari berbagai macam pelanggaran. Artinya, selama dia ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dan kalimat itu mengantarkan dia terjaga dari perbuatan maksiat, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Berarti dengan demikian tidak cukup sekedar mengucapkan, tapi yang paling penting bagaimana kalimat itu menjaga dan melindungi kita dari al-manhiyat, sesuatu yang terlarang di dalam agama. Karenanya disinilah dibutuhkan la ilaha illallah. Mohon maaf, Furaki Makutana di Andre Gurutta Mangkoso, kami pernah bertanya kepada beliau, maka dayagero carana puan namalo mo matiri puada la ilaha illallah, bagaimana caranya kiranya nanti ketika kita sakaratul maut kita mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata beliau menjawab pertanyaan itu dengan memunculkan pertanyaan balik. Maka de gurutta mu paham mu aga, maka da agaro kira-kira sabakna, apa kira-kira hikmahnya kalau ada anak bayi yang baru lahir diazankan telinganya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi begitu ada orang sakaratul maut dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Makutane gurutta, apakah kamu paham kalau ada anak bayi yang baru lahir, apa hikmahnya diazankan telinganya Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan ketika ada orang sakaratul maut dibisikkan di telinganya la ilaha illallah. Ternyata saya lihat gurutta, saya mengambil kesimpulan beliau bertanya bukan untuk menunggu jawaban, tapi beliau bertanya karena ingin mengajar. Orang Bugis mengatakan, dek nakutana nasaba elo ima ringkalinga, tapi makutanai nasaba elo ima pak guru. Begitu saya lihat wajahnya gurutta, saya langsung mengatakan wallahu a'lam. Maka gurutta pun menjelaskan. Dalam hati saya mengatakan ya metona utaja. Gurutta pun menjelaskan. Lalu beliau mengatakan, kalau ada anak bayi yang baru lahir diazankan di telinganya kalimat azan, kalimat pertama dalam kalimat azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat penutupnya la ilaha illallah, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan la ilaha illallah. Sementara bila ada orang sakaratul maut dibisikkan di telinganya kalimat la ilaha illallah, sehingga itu
berarti bila ada seorang bayi yang baru lahir dikumandangkan azan di telinganya, seolah-olah anak itu kita ingin berpesan kepadanya, seolah-olah kita ingin berpesan kepada si anak dengan mengatakan, wahai anakku, tumbuh dewasalah engkau, panjang usiamu, tapi ketahuilah sepanjang-panjangnya umurmu di dunia ini, usiamu itu hanya sepanjang lantunan suara azan. Si pulampe-lampe na umurukmu, ia tu umurukmu padam itu lampe nasak dan nabangi. Bagaimana maksudnya? Diawali dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan upayakan tutup nanti usiamu dengan kalimat La ilaha illallah. Jadi saya ulangi, bila ada anak bayi yang baru lahir diazankan di telinganya, seolah-olah kita ingin menasihatinya dengan mengatakan, anakku, tumbuh dewasalah engkau dan panjang umurmu, tapi ketahuilah selama apapun engkau hidup di dunia, sepanjang apapun usiamu di dunia ini, sebenarnya hidupmu itu di dunia hanya bagaikan sepanjang lantunan suara azan, dimulai dengan Allahu Akbar dan upayakan akhiri dengan kalimat La ilaha illallah. Tapi yang menjadi tanda tanya, pura mana ni yang kalinga Allahu Akbar? Yang menjadi tanda tanya, ya gani carana natol letu la ilaha illallah. Kata ulama, bila kita ingin mudah sampai dan ingin mudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kuncinya adalah buktikan kalimat yang ada sebelum la ilaha illallah. Saya ulangi kata ulama, kita sudah mendengar Allahu Akbar, perjuangan kita sampai pada la ilaha illallah. Sampai-sampai ada yang mengatakan kesuksesan yang sebenarnya di dunia ini adalah ketika kita mampu mengucapkan di akhir hayat la ilaha illallah. Namu maraga tanrena pangkana, namu maraga egana waramparanna, namu maraga sogitna, narekodena puade la ilaha illallah ricapakna umurutna bata-bata toki natal. Tetapi biarpun sederhana hidupnya, kalau dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka itulah kesuksesan yang sebenarnya. Cuma yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya bisa sampai ke sana? Kata ulama, untuk sampai pada la ilaha illallah, maka kita perlu membuktikan kalimat sebelum la ilaha illallah. Pertanyaan, apa itu? Pertama, sebelum la ilaha illallah ada kalimat hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan, mari meraih keberuntungan. Ternyata bahasa Arabnya keberuntungan adalah al-falah. Tapi mohon maaf, kalau kita membuka kamus bahasa Arab, ternyata bahasa Arabnya petani, bahasa Arabnya petani, al-falah, sama tulisannya al-falah. Hanya satu yang membedakan, hanya tasdidnya saja. Kalau bertasdid, bacanya al-falah, artinya petani. Kalau tidak bertasdid, bacanya al-falah, artinya keberuntungan. Pertanyaan, apa hubungannya al-falah dengan al-falah? Karena sama tulisannya. Apa hubungannya al-falah dengan al-falah? Al-falah keberuntungan, al-falah petani. Kata ulama, petani adalah simbol pekerja keras. Maka itu merupakan isyarat bila kita ingin meraih keberuntungan, mesti semangat bekerja keras. Narekomak bicara akhirat itawe. Kalau kita berbicara akhirat, bila kita ingin selamat di akhirat nanti, mesti semangat beramal. Maka itulah pesan pertama, hayya 'alal falah. Mari meraih keberuntungan. Sebagai isyarat untuk meraih keberuntungan, kita mesti memiliki semangat al-falah, semangat petani, semangat untuk bekerja keras. Tapi mohon maaf, maka depak galungi filosofi petani. Kalau kita bertani
dan ingin mendapatkan hasil yang banyak dan baik, maka perbaiki dua hal. Apa itu? Satu, perbaiki cara tanamnya, dan kalau sudah ditanam, perbaiki pemeliharaannya. Maka de ogi kuelo ki lolongo wasile maega tapade cengi tanenna nareko purani tatanen tapade cengi para kainna. Artinya apa? Hayya 'alal falah, mari meraih keberuntungan dengan memiliki semangat al-falah, semangat kerjanya petani. Tapi ingat, kerja yang bisa mendatangkan keberuntungan adalah kerja yang bagus cara tanamnya dan bagus pemeliharaannya. Apa artinya? Bila kita beramal, tak pada cengi bicarana, dan bila sudah beramal, tak pada cengi para kainna. Bila kita beramal, perbaiki cara kita dalam mengerjakan amal, dan bila sudah beramal, jaga amal itu jangan sampai dirusak oleh riya dan kesombongan. Maka inilah pesan pertama, hayya 'alal falah. Sebelum kalimat hayya 'alal falah, ternyata ada kalimat hayya 'alas shalah. Mari melaksanakan salat. Ternyata itu memberi isyarat untuk sampai pada la ilaha illallah tidak cukup memperbanyak amal, tapi yang tak kalah penting tajagai lalai sempajata. Perbaiki salat, perbaiki salat, perbaiki salat. Saya sedikit ingin bercerita. Andre Guru tak mangkoso. Kalau saya menyebut Andre Guru tak mangkoso, berarti yang kami maksud Andre Guru tak Farid Wajidi, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso. Kami berusaha membiasakan diri untuk tidak menyebut nama beliau, karena kita diajarkan oleh orang tua, termasuk hikmah pakalek di rito matwata dan nia guruta narekode na itu langsung asena, kecuali dalam kondisi yang mengharuskan harus menyebut nama. Andre Guru tak mangkoso si kalicet tongemi anaknya. Guru tak mangkoso anaknya cuma satu, itu pun perempuan. Alhamdulillah rezekinya yang ceramah sekarang. Tahun 2013 yang lalu, alhamdulillah kami ditakdirkan oleh Allah akad nikah dan dinikahkan langsung oleh Andre Guruta. Tanggal 12 Januari 2015 lahirlah cucunya Andre Guruta di rumah sakit Parepare sekitar jam 7 pagi. Setelah kelahiran cucunya Guruta, kurang lebih jam 10 pagi, datanglah Guruta dari Mangkoso ke rumah sakit Parepare. Begitu Guruta masuk ke dalam kamar, tampak jelas kebahagiaan memancar di wajahnya Guruta. Begitu beliau melihat cucunya, setelah didoakan cucunya, Guruta pun langsung memanggil saya dengan mengatakan, maka dia Guruta, Agus, engkana tu anakmu? Maka dia Guruta, Agus, engkana tu anakmu? Dalam hatiku mengatakan, engkatona tu apota. Guruta mengatakan, Agus, ada mitu anakmu? Dalam hati saya mengatakan, ada juga mitu cucuta. Ternyata Guruta berpesan kepada kami dengan mengatakan, ingat, sesukses apapun anakmu di dunia, sesukses apapun anakmu di dunia, bila anakmu tidak melaksanakan salat, kesuksesannya itu tidak ada artinya, karena ujung-ujungnya anakmu akan masuk neraka. Dek panagena siwen ni apona Guruta. Belum cukup satu malam kelahirannya cucunya beliau langsung menasihati menantunya mengenai salatnya cucunya dengan mengatakan, ingat, sesukses apapun anak kita di dunia, kalau anak kita tidak melaksanakan salat, kesuksesannya itu tidak ada artinya, karena ujung-ujungnya dia akan masuk neraka. Pertanyaan, magani anak tak makukan. Kita hadir di masjid salat berjamaah. Pertanyaan, mas sempajamu agar anak tak keboleh? Tanda tanya besar. Kalau kami pengajian di Baru,
Kalau kami pengajian di Baru, biasa kami sampaikan, Bapak dan Ibu, tengerangi tomatowata, ingat orang tua kita. Bisa jadi mereka tidak memiliki anak. Maaf, orang tua kita bisa jadi mereka tidak pernah sekolah. Orang tua kita bisa jadi tidak pernah sekolah. Tapi alhamdulillah, ini anaknya mas sempajamuki. Kita anaknya alhamdulillah melaksanakan salat. Tapi kita sekarang sudah ada sekolahnya. Pertanyaan, mas sempajamu agar wanata. Kapan anak kita tidak melaksanakan salat, berarti kita kalah dari orang yang tidak ada sekolahnya. Maka dari situlah pentingnya hayya 'alas shalah. Tajagawi sempajatta, tapi tania sempajatta bawa tengeratoi sempajanna wijawijata. Karenanya sebagai oleh-oleh hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam surah Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semua sebuah doa yang merupakan doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika kami membaca ayat ini dan melihat penafsiran ulama, ternyata di sana kami menemukan satu penjelasan ulama mengatakan bahwa inilah ayat yang baik dibaca oleh orang tua ketika dia ingin tinggalkan anaknya. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika dia bawa anaknya yang bernama Ismail ke tanah Mekah. Sebelum beliau tinggalkan tanah Mekah, ternyata Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Doanya disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 37. Surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal haram Rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim begitu dia letakkan anaknya di tanah Mekah, di sisi Ka'bah, beliau pun hendak meninggalkan anak dan istrinya. Tapi beliau begitu meninggalkan tanah Mekah, sejenak beliau berbalik menghadap Baitullah sambil berdoa, Rabbana, ya Allah, inni askantu min zurriyati biwadin. Aku letakkan anakku, aku simpan anakku di suatu tempat, biwadin ghairi zi zar'in, di suatu tempat yang sama sekali tidak ada tumbuh-tumbuhan di dalamnya, inda baitikal haram, di sisi rumahmu yang mulia. Tujuannya apa? Rabbana liyuqimus shalah, agar anak-anakku nantinya bisa melaksanakan salat. Karenanya kulo kaki mantare anak tadi sedia onrong, kita bawa anak kita ke sekolah, kita antar anak kita ke pesantren. Sebelum kita tinggalkan anak, doakan mereka sama dengan doanya Nabi Ibrahim, surah Ibrahim ayat 37. Semoga anak-anak kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam melaksanakan salat. Hayya 'alas salat. Kuma kesini sempajange yolona ya roh engka asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa artinya? Tapa decengi amalata, tapa decengi sempajatta, tapa kesingi tepeta. Kalau ketiganya ini sudah baik, berjalanlah di muka bumi dengan semangat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka begitu malakul maut tiba, insyaallah kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena syarat-syarat sebelumnya sudah kita buktikan sebelum kalimat la ilaha illallah. Saya kira untuk sementara demikianlah yang sempat kami sampaikan mengenai kelanjutan surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mudah-mudahan di malam Sabtu berikutnya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu
sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.